Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat ini semuanya. Yang udah hadir nih 5 orang baru: Lili, Hidayah, Raha, Najiha, Nur Hidayah. Hidupi apanya ya, videonya, suaranya. Raha, Najiha, Nur Hidayah, Dewi, ya, Sakira. Sehat ya? Sehat semuanya kan? Sehat? Sehat? Ada yang sakit hari ini? Ada? Oke, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetap semangat ya belajarnya. Ya Lili, semangat Lili. Masih semangat Lili? Semangat ya. Masih berkobar-kobar semangat Lili kan? Iya, insya Allah. Oke, jadi kita jalani ya rutinitas belajarnya masih daring. Kita berdoa saja semoga kita bisa cepat bertatap muka. Semoga bisa ya, bisa cepat diatasi ya, atau cepat berlalu. Oke, di sini masih 14 orang yang Ustazah lihat. 14 orang. Sebenarnya Ustazah mau absen ini ya, tapi nggak apa-apa, nanti ini Ustazah buat aja ya, Atira hadir gitu ya, buat namanya hadir biar lebih gampang nanti Ustazah ngabsennya. Baru 14 kurang 1 13. Oke, kita lanjut ya pembelajaran yang kemarin tentang apa? Salwa. Masih ingat salwa? Yang kemarin apa materi kita salwa? Iya, baris dan deret. Oke, ini ya, baris dan deret. Sudah, ini sudah, pola bilangan sudah, barisan. Jadi ini pola bilangan barisan, deret, dan notasi sigma. Jadi ingat, barisan dan deret itu yang mau kita pelajari adalah barisan aritmatika dan barisan geometri. Ya, kemudian notasi sigma. Notasi sigma ini sebenarnya ada lagi babnya, cuma di sini jelas suara Ustazah nak? Jelas ya. Jadi notasi sigma ini ada lagi sebenarnya babnya, tapi nggak apa-apa kita pelajari sekalian biar sejalan, karena ini juga penting notasi sigma. Jadi suatu deret U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UI tambah titik-titik tambah UN dapat ditulis dengan menggunakan notasi sigma sebagai berikut. Jadi ini tanda seperti huruf E ini dibaca sigma. Ini sigma. Sigma itu artinya jumlah atau deret. Jadi sesuatu yang dihubungkan dengan tanda tambah dia dengan angka-angka, maka itu disebut deret dan bisa disingkat itu dengan bahasa sigma. Jadi kalau terdengar tanda seperti ini sigma, berarti penjumlahan atau tanda tambah. Ini notasi sigma. I sama dengan 1, di atasnya N, UI. Artinya kalau U1 tambah U2 sampai tambah UN, ini kalau kita bentuk dengan rumus notasi sigma, ini jadi seperti ini dia. Nah, ini dia. Sigma I sama dengan 1 NUI. Jadi kan I-nya dimulai dari 1, ini dia. Jadi U1 berjalan dia nak, berjalan. Jadi kalau U2 berjalan, U3, U4, U5 tambah
UI. UI itu artinya sampai dia ke berapa? Misalnya di sini 6 berarti U6 tambah, misalnya N-nya di sini 7, berarti cuma 7 dia, berarti tambah U7. Nah, jadi seperti itu ya bentuk notasi sigma. Oke, ada yang mau bertanya masalah notasi sigma? Jelas? Jelas ya? I-nya itu dimulai dari 1. Lihat ini. Oke, Ustazah pakai kamera aja ya, biar lebih gampang. Tunggu ya, Ustazah tulis ulang dulu. U1, U2. Oke, enggak apa-apa, Ustazah nampakkan aja. Ini ya. Nampak kameranya, Nak? Nampak? Nampak? Jelas? Jelas ya? Oke. Kan tadi di situ ceritanya U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UI tambah titik-titik tambah UN. Gitu ya. Seperti ini dia. Maka kalau ini ada deret seperti ini kan deret dia. Mau kita buat dengan notasi sigma. Guna notasi sigma itu adalah meringkas atau dia memudahkan atau memendekkan. Jadi I sama dengan 1 N U I. Ini dia. Jadi kalau ini nanti Ustazah suruh buat notasi sigmanya. Inilah dia. Kenapa I-nya dimulai dari 1? Karena di sini U1. Berarti dia berjalan. 1 I-nya dimulai dari 1. Ini kan UI. Jadi 1, 2, 3 UI. UI ini kan kita nggak tahu, tergantung I-nya berapa. Misalnya sampai di sini 6, berarti U3, U4, U5, U6. Baru ditambah U7, ditambah UN, berarti UN-nya sampai 8, berarti U8. Misalnya gini lah ya. Ini U1, U2, U3, U4. Ustazah mau sampai sini aja. Berarti Ustazah buat notasi sigmanya ini seperti ini. Sigma I menuju 1, I dimulai dari 1 sampai 4 UI. Ini dia notasi sigmanya. Jadi N-nya di sini bukan N lagi tapi 4. Kenapa? Karena ujungnya 4. Maka dia batas atasnya 4. Ini batas bawah. Jadi dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. Seandainya ada deret kayak gini, U3 ditambah U5 ditambah U7 ditambah titik-titik ditambah UN misalnya. Berarti ini kalau kita buat notasi sigmanya, sigma I dimulai dari berapa? 3 sampai tengok ujungnya. Ujungnya kan masih N, berarti sampai N UI. Tetap UI ya, jangan UN, UI. Jadi I-nya kan dimulai dari 3. Kalau di sini UN nggak nyambung lah sama ini. Dia kan minta I. I dimulai dari 3 sampai ke N UI gitu dia. Bisa buat notasi sigmanya. Bisa ya? Udah Sophie, ada lagi yang mau ditanya atau kawannya yang lain? Boleh, silahkan. Sudah ya? Oke. Kita apa? Yang ini. Ini. Setiap soal enggak berubah. Kalau untuk yang seperti ini tetap UI. Tapi kita lihat kembali nanti deretnya. Yang penting kita paham, ini UI itu karena di sini dia bentuknya U3, U5, berarti ini UI. Karena dia dimulai dari I. Gitu juga ini, UI. Jadi ini memang melihat ininya, kita cek lagi bagaimana. Kebetulan ini UI. Tetapi ingat, ini masih rumus dasarnya, Nak. Rumus dasarnya UI dulu. Nanti kalau ada contoh yang berbeda Ustazah kasih tahu ya.
Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya sebelum saja lanjutkan? Tidak ya? Nah, sekarang notasi sigma sudah. Contoh. Perhatikan contoh. Contoh. Seperti ini dia contohnya. Sigma I sama dengan 1, di atasnya 5, rumusnya dia 2I kurang 1. Jadi ini memang udah dari soal seperti ini. Jadi nggak harus semuanya UI ya, nggak, tergantung dari apa yang kita ketahui. Gitu ya Lili ya. Karena memang tadi rumusnya di awalnya UI. Kemudian kita lihat berarti I-nya dimulai dari 1. Setiap I gantikan dengan 1. Maka 2 kali 1 kurang 1 tambah. Sigma tadi kan Ustazah bilang tambah. 2 kali 2 kurang 1, 2 kali 3 kurang 1, 2 kali 4 kurang 1, 2 kali 5 kurang 1. Kenapa Anissa Fitria sampai 2 kali 5? Kenapa? Iya, bagus, karena N-nya 5. Dah, tinggal berhitung. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Pas ya, 2 kali 4, 8 kurang 1, 7. 2 kali 5 kurang 1, 10 kurang 1, 9. Dah, jumlahkan ini, 25. Pas ya. Seperti itu. Jadi, sigma I sama dengan 1. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan rumus 2I kurang 1. Ini kalau dijabarkan nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 25. Jadi tergantung dari rumusnya juga kita lihat. Sudah, ada yang mau bertanya? Perlu saja pakai kamera enggak ya? Untuk menjelaskan ini perlu pakai kamera? Enggak ya? Sudah paham. Oke, lanjut. Contoh kedua. Ini contoh kedua ini. Ini 1, ini 2. Kalau contoh pertama, itu dia sigmanya udah ada, kita tinggal cari nilainya. Sekarang yang contoh kedua, penjabarannya sudah ada, kita tinggal cari sigmanya, kebalikannya ya. Jadi udah ada deret, diketahui 3 tambah 6 tambah 12 tambah titik-titik tambah 3 kali 2 pangkat N kurang 1. 2 pangkat N kurang 1. Maka kita disuruh membuat notasi sigmanya. Apa notasi sigmanya? Ya udah kita buat sigma I sama dengan 1. Jadi ini dimulai I-nya sama dengan 1. Biasa memang I itu selalu dimulai dari 1 ya, bilangan asli dia. Kalau 0 enggak, karena kalau 0 pun berapapun hasilnya nanti 0 ya kan. Kemudian sampai dengan N. Kenapa N? Karena di sini ini hurufnya N, maka batas akhirnya N. 3 kali 2. Kenapa 3 kali 2? Karena rumus, ini sudah menandakan rumus ini. 3 kali 2 pangkat N kurang 1 ini udah menjadi rumus. Tapi N-nya ganti dengan I, karena di awalnya itu selalu dimulai dari I. Maka 3 kali 2 I kurang 1. N-nya ganti dengan I, N-nya jadi batas akhirnya. Oke, inilah deret, inilah notasi sigma. Inilah sigma, inilah deretnya, dapatlah nilainya 25. Jadi nampak ya, sigma diketahui, menghitung, deret diketahui, buat sigma. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ulangi Sophie. Nilai I-nya tidak sama dengan 3. Oh, yang ini maksud Sophie ini. I sama dengan 1. Kenapa I-nya tidak sama dengan 3? Oke, tunggu ya. Ustazah semalam sudah ada buat soal tadi malam. Coba ini. Oke, tunggu ya. Karena Sophie bertanya, Ustazah jelaskan dulu. Tunggulah ya, Ustazah catat dulu, nanti balik-balik lagi kameranya.
3 tambah 6 tambah 12 tambah titik 3 tambah 3 kali 2 N kurang 1. Nampak kameranya? Nampak nak? Oke, dah ini tadi ya contoh kedua. Kita mau buat sigma. Jadi kita buat sigma. I sama dengan 3, I sama dengan 1, di sini N, di sini rumusnya 3, 2, I kurang 1. Nah, kan seperti ini jawabannya. Si Sopi nanya, kenapa di sini tidak I-nya dimulai dari 3? Ya kan? Bukan berarti I itu dimulai dari angka pertama, tidak. Bukan. Jadi I itu selalu dimulai dari angka 1. 0 nggak mungkin ya, selalu dimulai dari bilangan asli. Maka ini disebut I-nya di sini 1, di sini 2, 3 dan seterusnya sampai ke N. Sampai ke N. Artinya ini udah menjadi nilai Sopi. Seperti yang contoh ke-1. Kalau saja tadi buat gini, U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN, maka ini kan kita buat sigmanya I sama dengan 1 N UI kan gitu. Kemudian saja tadi ada buat U3 ditambah U4 ditambah U5, saja buat tadi misalnya gini lah ya, I sama dengan 3 N UI. Oh salah ini jadi 5 karena N-nya sudah ada ujungnya. Nah, dah. Ini lebih bagus lagi titik-titik. Nah, dah. Jadi ini 3 I-nya karena ini di sini dari 3. Dimulainya 3, 4, 5. Ini kan tadi saja buat sendiri. Seandainya dimulai dari 3, maka I-nya 3. I-nya bukan rumusnya ya. Nah, jadi beda. Coba Sopi perhatikan kemari. Kalau ini 3 ini bukan I-nya Sopi, tetapi nilainya, nilai rumusnya ketika sudah dimasukkan I-nya nilainya 3. Rumus setelah dimasukkan I-nya 2 nilainya 6. Bisa Sopi? Bisa ya? Insyaallah bisa. Oke, seperti itu. Udah? Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau gitu saja kasih soal ya. Bukan soal ya, soal ini kita jawab sama-sama. Ayo coba. Siap-siap. Siap-siap konsentrasinya. Saja sebutkan namanya. Ustazah ini enggak nengok ini ya. Hati saja ini yang menunjuk. Saja tulis dulu soalnya. Sigma A sama dengan 1, adalah I aja dulu. Nanti beda huruf 4. Di sini I kuadrat ditambah 2I. Nah, ini rumusnya. Kita mau mencari nilainya. Berapa ini nilainya? Ayo. Siapa yang bisa aja dulu? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Apa nak? Apa Agina? Agina ini? Oh sama-sama. Sama-sama bisa juga, cuma nanti rame kali dia Agina. Coba salah satu biar kawannya juga yang lain dengar gitu. Siapa satu yang mau, nanti baru kedua siapa gitu. Ayo. Ya boleh, silahkan Sopi. Iya lanjut.
Oke, udah Sophie lanjut. Gantian, siapa lagi yang mau meneruskan? Sophie udah benar. Iya, silakan. 2 kali 3. Oke, bagus. Satu lagi. Iya. Oke, sampai di sini. Ini udah benar ya penjabarannya. Karena cuma sampai 4, cukup I-nya 4 aja. Jangan berlebih. Ayo, siapa yang di sini masih bingung atau mau bertanya, silahkan. Oke, kalau gitu Salwa, nggak usah Salwa lagi. Sarapina hitung, ayo. 2 apa 3? Tambah yang ini. Iya, yang ini. Iya, 2 kali 2 kan 4, 4 tambah 4 8 ini. Iya, benar. Sini. Dua 20 berapa Sarapina? 2 kali 4 8, 8 tambah 16 24. Jangan ragu-ragu lah. Oke, si Kesuma Arum. Hitung lagi Kesuma. Nanti jangan-jangan udah malas menghitung ini. Ayo Kesuma. 3 tambah 8 tambah 15 tambah 24. Berapa ini semua nilainya? 49. Salah apa betul? 50 ya, Kesuma ya, 50. Berarti ini nilainya sama dengan 50 setelah notasi sigma ini kita jabarkan, gitu. Oke, udah bisa ya, berarti menjabarkan. Sekarang seandainya ada deretnya atau ada penjabarannya, kita mau buat rumusnya. Ayo, siapa yang bisa buat notasi sigmanya? Selain Agina sama yang tadi, selain yang tadi kalau sudah sekali udah. Yang lain lagi, ayo. Risa, Anissa, ayo buat sigmanya. Satu orang aja biar suaranya enggak. Iya, silahkan. Lili ini ya? Iya sih. Ya, di atasnya N. I sama dengan 1. Belum pas. Sedikit lagi. Iya, 2I tambah 1. Boleh dibuat kurung biar bagus. Dah selesai. Dah gitu aja. Karena ini bisa nggak ada nilainya? Bisa nggak kita mencari ini? Ada nilainya seperti 50. Ayo. Ini bisa nggak kalau saja tanya nilainya? Tidak bisa, karena N-nya ini tidak terbatas, maksudnya tidak ada ujungnya, N dia. Nggak bisa lah. Tetap nanti kembali ke 2N tambah 1 gitu. Ya. Kecuali di sini ada 5 atau 6. Pokoknya kalau di sini masih huruf, Nak, nggak bisa kita cari nilainya. Yang cuma bisa dijabarkan. Tetapi kalau batas atasnya sudah bernilai, maka kita bisa dapat nilai. Kalau batas atasnya masih huruf, kita hanya dapat penjabaran saja. Oke, ada yang mau ditanya? Boleh dicatat lah ini, dicatat dulu ya, biar saja nggak moto-motokan lagi. Cara membaca sigmanya seperti ini ya. Yang kedua ya, misalnya sigma I dimulai dari 1 sampai ke N dengan rumus 2I tambah 1.
Gitu dia. Sigma I dimulai dari 1 sampai ke N dengan rumus 2I tambah 1. Jadi kalau bahasa sederhananya yang di bawah itu merupakan batas bawahnya atau awalnya, N ini batas atasnya atau ujungnya. Sedangkan ini rumus yang mau dimasukkan dari angka pertama sampai angka terakhir. Seperti itu. Coba dulu Hidayah, baca Hidayah. Cara membaca ini. Yang ini. Coba Hidayah baca. Iya, bagus. Benar. Seperti itu. Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Gak ada. Gak ada ya, udah jelas berarti. Ustazah balikkan ya ke materi. Nampak? Nampak nak? Nampak ya? Oke, lanjutnya kita masuk barisan dan deret aritmatika. Jadi yang pertama barisan aritmatika sama deret aritmatika. Oke, ini minggu depan saja kita bahas. Ustazah mau nanya dulu, mau soal atau mau contoh lagi? Siapa yang bilang contoh? Oh iya, mau contoh ya? Mau contoh. Yang mau soal siapa? Mana lebih banyak yang mau soal apa contoh? Tunggu ya, saja tengok dari paling atas, siapa ini paling atas. Oke, ini dia. Nur Hidayah paling atas. Siapa yang mau soal angkat tangan? Siapa yang mau soal angkat tangan? Jadi dia angkat tangan biar Ustazah hitung. Mana lebih banyak? Hidayah. Hidayah apa ini? Oh, enggak. Oh, berarti enggak ada yang angkat tangan ya? Kompak kali ya? Kompak. Najiha. Kenapa lah videonya enggak diaktifkan nih? Aktifkan kenapa? Najiha, Yasmina, Nur Misbah, Cut Aisyah. Atau ini Ustazah anggap enggak hadir ya, yang enggak ngidupkan video ya? Wina mana? Wina enggak hadir ya? Aisyah enggak hadir. Hidupkan. Kalau enggak hidupkan enggak Ustazah absen nanti. Rantia. Enggak ada ya, semua mau contoh. Curang kalian kalau mau contoh ya. Ustazah udah ngasih contohnya 4. Masa mau contoh lagi? Yang susah nanti contohnya Ustazah kasih ya. Siapa ini yang belum hidupkan videonya ini? Kok sikit ya? Sikit ini yang masuk nih. Risa sama si Shakira kok dekat-dekatan, nggak jaga jarak. Risa sama Shakira di rumah siapa ini? Di rumah Risa. Oh, belajar sama kalian ya. Jaga jarak, nanti nggak mematuhi kalian. Kenapa Shakira ke rumah Risa? Udah bosan sendirian belajar? Cerita dulu, cerita. Apanya yang jelek? Sinyalnya. Iya, nggak masalah ya kalau masih berdua ya.
Tapi jangan lebih dari 2 ya. Raha, Salwa, Dewi, Aprita, Ade, Anissa, Yasmina, Fatimah, Aisyah. Aisyah nggak nampak mukanya, jilbabnya aja. Aisyah, nampakkan wajahnya dulu. Itu dia Aisyah. Sehat Aisyah? Sehat Aisyah? Aisyah udah mandi belum? Aisyah udah mandi belum? Aisyah nggak nampak mukanya, absen ya. Kalau absen, mana wajahnya? Itu cuma jilbabnya. Mana wajahnya? Udah mandi belum? Belum ya? Kalau belum mandi sekarang, ya. Kalau belum mandi nanti ya. Wina, Rantia, Najiha, Hanifah, Atira, Sopi. Kayak mana Sopi? Udah ada lagi masakan baru? Sopi? Belum ada resep baru. Oke. Tinggal 10 menit lagi. Oh, habis ya Mi? Habis ya Mi? Iya. Ya, waktunya habis. Jadi Ustazah kasih soal aja ya di grup ya. Kalian grup matematikanya belum ada ya? Atau buat dulu? Siapa yang mau buat? Buat grup matematika 11A. Jadi nanti kalau ada soal kirimkan soalnya ke grup aja. Jadi nggak masalah, misalnya nanti Ustazah dilihat kawan, nggak apa-apa. Jadi kita berprasangka baik aja, ya. Jadi kirimnya di grup. Jadi nanti kalau ada misalnya kawannya mau nanya di grup, jadi nanti semuanya terwakili gitu. Atau ada yang kurang paham, semuanya terwakili. Siapa Ustazah kasih tanggung jawab ini yang buat grup matematika 11A? Siapa yang bersedia? Atira, Hanifah, Atira. Oke, Atira ya, buat grup matematika 11A. Nanti kalau sudah ada grupnya, Ustazah kasih soal 2 ya. 2, 1 menjabarkan, mencari nilai, yang kedua membuat notasi sigma ya. Jadi itu nanti dikerjakan. Waktunya sama, Ustazah kasih waktu sampai seminggu ya, sampai bertemu kembali di hari Rabu. Sudah ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Waktunya sudah habis. Sudah ya? Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Sama-sama baca, ayo hidupkan semua mic-nya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Dami, mana nih Mi?